Ya, gunungkan yuk di depan yuk. Itu masih ada kos saat itu. Depan yuk. Astaga ya Allah. Itu masih ada nomor 1. Ngapain di atas? Aku IPA. IPA Pride. Turun di bawah. Ya udahlah yuk, ya sepak bola situ yuk. Jadi ya, jangan main handphone. Yang di atas jangan main handphone, kalian pacaran di atas ya. Kalau tadi pacaran, habis. Sekarang yuk. Di depan aja. Pakai efek dong. Oh, 3. Ah, busuk. Iya. Kau mana? 2. Dia. Aku sana lah ya. Siapa di sana? Weh, siapa yang ada kerjanya? Ini nge-handle ini ke Kevin. Bobo, ke Kevin ya. Enggak apa nge-handle ini, jangan duduk aja. Masukin aku semua. Sabun. Jangan. Aku disuruh stabil. Iya, ikut. Dulu ikutnya. Ibu. Komen di mana? Ya. Persalonan. Persalon. Sini salon. Mana lagi kontak? Jangan. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Diharap semua bisa kondusif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Islam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa bertemu pada pagi hari ini, Selasa 9 Mei 2023 dalam acara seminar
Mais Goes to School dengan tema Presenting Mais to the Gen Z. Perkenalkan, saya Sarah Diva dan saya Keisha Mulyana yang akan memandu acara dari awal hingga akhir acara. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam seminar hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMA Sultan Iskandar Muda, Ibu Elisda Sinurat yang telah memberikan kesempatan. Dan jangan lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Program Studi Mais Politeknik Negeri Medan, Ibu Rismawati Situmorang, dan Dosen Pengampu, Ibu Aulia Benefirahi. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia, Hafiz Sidik, dan dosen pengampu Ibu Aulia Benazira Ginting. Kepada Hafiz, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada SMA Sultan Iskandar Muda telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menyelenggarakan acara ini, dan juga untuk para dosen yang sudah di acara ini serta para adik-adik yang sudah di sini. Saya sebagai ketua panitia ingin mengucapkan terima kasih karena saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah karena sudah menyediakan tempat ini, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam ini. Mungkin dari untuk lebih baik ke depannya. Dan saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Hafiz kata sambutannya. Selanjutnya kepada Ibu Aulia Benazira Ginting dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Inggris selaku Guru BK SMA Sultan Iskandar Muda, dan juga murid-murid SMA Sultan Iskandar Muda, dan juga yang saya sayangi seluruh panitia Mais 2B Politeknik Negeri Medan. Event hari ini merupakan event pertama yang diselenggarakan oleh Mais 2B. Mereka merupakan anak semester 2 dan inilah praktek pertama mereka. Dan juga ini saya harapkan event ini bisa bermanfaat untuk semua ya, murid-murid yang hadir hari ini. Dan juga saya harap event ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengalaman bagi anak-anak Mais 2B dan juga bisa sukses. Ya, semangat semua untuk panitia dalam menjalankan semua tugas-tugasnya ya. Demikian kata sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Ibu Ira kata sambutannya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke sesi pemaparan materi seminar. Materi kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Rindy Syarifah dan Bang Batara Tambunan yang akan dipandu oleh Kak Yohana sebagai moderator. Kepada Kak Yohana dipersilakan. Oke semuanya, selamat pagi. Kalau nggak semangat, sekali lagi selamat pagi. Oke, kayaknya langsung masuk ke materi aja ya. Di hari ini kita akan kedatangan pemateri yang luar biasa dan merupakan salah satu senior kami, banyak pengalamannya. Langsung aja tanpa berlama-lama kami panggilkan Kakak Asri. Silakan maju Kak. Kak Rindy, oh my god, silakan Kak Rindy.
Waalaikumsalam. Lagi perkenalkan, nama saya Rini Sarifah. Awas jatuh. Sebelumnya saya anak dari Politeknik Negeri Medan angkatan tahun 2019. Saya ngambil jurusan MAIS, jadi saya alumni dari Politeknik Negeri Medan. Sekarang saya sedang melanjutkan S2 saya di USU dengan jurusan Manajemen Pemasaran. Insya Allah saya akan tamat di bulan Juni ini. Setelah saya tamat dari Politeknik Negeri Medan, 3 bulan kemudian saya dapat bekerja di Pegadaian selama 2 tahun. Karena saya nggak ada jenjang karir di Pegadaian, saya lanjut kerjaan di Modena, yang dimana jurusan saya S1 sebelumnya di MAIS, saya dapat sekarang sebagai asisten manajer di Modena di Provinsi Sumatera Utara dan megang di Nongro Aceh Darussalam. Ini saya akan memaparkan apa sih itu MAIS. MAIS merupakan Meeting Incentive Convention Exhibition, yang dimana tujuan utama dari MAIS ini mengumpulkan orang-orang yang profesional dalam satu event. Maaf ya, saya nggak duduk. Event ini kita bisa ketemu sama orang-orang yang profesional, misalnya kayak kita ketemu rekan-rekan bisa ketemu dengan koneksi baru, terus mempromosikan ide-ide yang baru di satu event yang besar. Kita next saja ya ke penjelasan MAIS. Penjelasan MAIS meeting kayak yang sekarang kita lihat yang diadakan oleh MAIS 2B ya. Semester 2 ini pelajarannya MAIS di Politeknik Medan, itu semuanya praktek. Meeting merupakan kayak mempunyai beberapa variasi dalam satu liburan, mulai dari kelompok kecil hingga besar. Yang biasanya ya kalau saya paparkan sekarang, misalnya meeting rapat tahunan atau rapat bulanan. Dalam bulanan itu kita tujuan meeting itu mempunyai satu tujuan yang sama. Misalnya kayak di perusahaan saya sekarang, kita selalu mengadakan rapat bulanan yang dimana misalnya ada kayak satu kekurangan di satu perusahaan tersebut, kita bisa membuatnya jauh lebih baik. Misalnya kita nge-set goals-nya apa gitu. Itulah tujuannya meeting. Nah, meeting itu ada meeting kecil, ada meeting besar. Yang dimana kalau meeting besar itu biasanya tuh kayak media gathering, itu dia meeting. Meeting itu nggak tidak sepenuhnya kayak apa bilangnya? Kita ngantuk di dalamnya, enggak. Kayak media gathering itu kita dipertemukan dengan banyak orang yang dimana kita bisa happy-happy, tapi kita tetap punya satu tujuan yang sama. Itu sih penjelasannya kurang lebih dari meeting, yang dimana dia dibuat di dalam satu ruangan, bisa di hotel, bisa di aula, bisa juga di tempat-tempat yang tertutup. Biasanya itu durasinya tuh bisa dari pagi sampai sore. Biasa meeting seperti itu diselesaikan dalam satu hari yang sama. Nah, kita akan jelaskan tentang insentif, yang dimana insentif ini kayak hadiah perjalanan atau reward. Misalnya di satu perusahaan lebih besarnya kita patokan kayak sales itu punya KPI misalnya gitu. Kalian tahu sales? Apa coba sales? Nah, jadi sales itu biasanya orang tuh punya punya target yang dimana kalau misalnya mereka goal targetnya itu mereka bisa mendapatkan reward. Nah, itulah reward itu bisa berupa uang, bisa juga berupa perjalanan seperti itu. Nah, dimana kalau misalnya mereka mendapatkan reward itu kayak perusahaan tuh mengucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka bisa mencapai target yang company itu buat sendiri. Itu sih lebih tepatnya. Biasanya kalau contohnya insentif itu rewardnya bisa berupa uang, ya, dimana mereka bisa dapat uang yang lebih dalam 1 bulan. Bisa juga rewardnya dibuat di 1 tahun berikutnya, atau bisa juga perjalanan hadiah perjalanan kayak 3 hari atau 3 hari 2 malam menginap di sini, atau bisa jadi perjalanan wisata keluar kota. Biasanya gitu sih reward. Baru kita lanjutkan ke convention, yang dimana penjelasan convention ini merupakan pertemuan dengan skala yang besar.
Nah, jadi biasanya convention itu dilakukan lebih dari 1 hari. Boleh kita lihat Ibu? Boleh dilihat Bang? Ada gambarnya kalau nggak salah? Oh, stop. Udah. Nah, jadi biasanya acara convention itu banyak, tapi dengan skala besar yang dimana misalnya saya pernah mengikuti acara convention di Singapura. Nah, acara convention di Singapura itu menghadirkan orang-orang penting, ya, di mana itu internasional, secara internasional maupun nasional. Misalnya kalau kita convention itu kayak ada pamerannya, tapi di dalamnya itu ada kayak workshop, terus presentasi ataupun diskusi bersama. Jadi dalam satu ranahnya di convention itu enggak satu acara aja, tapi ada titik-titik yang berbeda. Ya. Disitulah ada workshop, dan itu biasa dilakukan lebih dari 1 hari. Itu prepare untuk convention itu tidaklah mudah. Nah, biasanya kalau Indonesia ini, kalau di Medan mungkin convention masih kurang, tapi memang sudah dilakukan kemarin. Biasanya di Hotel Santika. Nah, tapi kalau garis besarnya kebanyakan di Bali sama di Jakarta. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang dengan adanya MICE di Politeknik Negeri Medan itu bisa menciptakan acara-acara convention yang akan datang. Dan mudah-mudahan adik-adik yang ini akan yang sudah menjelaskan ini tertarik untuk berkuliah di jurusan MICE. Baru kita lanjutkan lagi ke exhibition. Nah, exhibitionnya seperti pameran. Yang dimana ini acara yang paling signifikan, yang paling ditunggu-tunggu memang kayak kunci utamanya MICE. Nah, acara ini bisa berlangsung kayak 1 hari ataupun beberapa hari. Nah, saya boleh contohkan ya, di acara exhibition ini tuh biasanya kita punya target, misalnya kayak acara event musik. Nah, itu exhibition itu termasuk acara pameran juga. Boleh dicontohin? Oh ya, ini boleh di slide terakhir Bang, yang di terakhir-terakhirnya. Nah ini pengalaman itu. Nah, jadi baru ini aku baru buat acara di Hotel Horizon. Tamunya, partnernya aku tuh wali kota Sumatera, wali kota Pematang Siantar. Nah, pameran itu biasanya punya tujuan yang dimana dia punya target sendiri. Misalnya yang target utamanya adalah untuk 7.000 atau 8.000 peserta yang memiliki audiens, yang dimana pameran itu menunjukkan apa sih kelebihan dari pameran tersebut. Misalnya kita datang, kayak pameran, kita contohnya aja PRSU. Kalian sering datang ke PRSU? Sering. Atau pernah nggak? Nah, PRSU sering kan menunjukkan kayak berbagai macam adat-adat, itu kan ada booth-boothnya kan ya. Nah, itu salah satu contoh dari pameran. Nah, itu. Nah, yang dimana pameran ini tuh bukan nggak harus tentang adat aja, nggak, semua bisa. Kayak misalnya event musik. Nah, itu juga ada. Sekarang banyak nih, setelah COVID kan banyak event-event musik ya, bener kan? Nah, tapi bedanya mereka menampilkan penyanyi, atau di dalam event musik itu ada kayak menampilkan game corner, apapun itu, mengumpulkan beberapa audiens ataupun beberapa orang dalam satu venue gitu sih. Dan biasanya pameran itu nggak 1 hari aja, ada yang 3 hari atau 2 hari, bahkan sampai ada yang 1 minggu. Nah, jadi saya mau menjelaskan pengalaman saya setelah saya berkuliah. Balik ke slide selanjutnya Bang. Next ke kesimpulan MICE. Nah, jadi kesimpulan MICE ini, MICE merupakan program studi yang mempelajari mengenai penyediaan usaha jasa konvensi, insentif, perjalanan, dan pameran. Dan MICE merupakan perjalanan untuk menghadiri kegiatan bisnis bersamaan dengan melakukan kegiatan wisata. Itulah kesimpulan dari MICE. Nah, potensi industri MICE ini besar di Indonesia, apalagi untuk sekarang. Nah, jadi potensi MICE di Indonesia itu sangat besar, apalagi untuk sekarang, karena kalau misalnya setelah COVID ya, Ada kota-kota yang jadi kota MICE sekarang nih. iya, Salah satunya Medan. Jadi yang pertama itu Bali, Jakarta, dan Medan. Medan sudah salah satu potensi untuk majunya potensi MICE di Indonesia, karena Medan sudah memadai, mulai dari hotelnya ada hotel bintang 5, yang dimana tuh hotelnya ada JW Marriott, Adi Mulya. Iya benar. Ya, JW Marriott juga kapasitasnya udah banyak ya. Ya,
Ya benar, bisa menampung sebuah convention ataupun exhibition ya. Dan kalau misalnya untuk hotel-hotel bintang 4 tuh ada Santika, ada Grand Aston, ada Arya Duta, mungkin ada Candice dan lain-lainnya. Untuk hallnya tersendiri pun juga ada MICC. Ya benar, Magor Panci itu juga ada. Jadi untuk kota Medan sudah memadai. Jadi untuk potensi industri emas di Indonesia, Medan salah satu yang berpotensi. Yang dimana kemarin baru aja kita buat kegiatan, ada beberapa saya lihat iklannya di sosmed. Mungkin adik-adik di sini sering nonton konser nggak? Konser yang di Medan, Deliland dan yang lainnya ada yang nonton nggak? Nggak ada konser ya. Suka konser ya? Jadi sukanya apa? Belajar? Boleh satu orang berdiri, hobinya apa satu orang? Kalau satu orang berdiri saya kasih hadiah. Perkenalkan diri ya. Disong. Perkenalkan dirinya dulu. Disong. Ya, perkenalkan saya Egy Wijaya dari kelas 11 IPS 2. Saya cuma disuruh kasih tahu hobi aja. Iya. Nah, hobi saya bermain basket ya. Bermain basket. Iya. Pantas tinggi ya. Jadi boleh nanya dikit nih. Apa itu? Kok malu-malu, tegak dulu. Jadi Riki hobinya main basket. Ini kan sebentar lagi mau naik kelas 3 ya? Ya. Benar. Setelah tamat kelas 3, ada yang coba mau masuk universitas? Rencananya mau ke universitas mana? Kamu mau jurusan apa? Jurusan apa? Jurusan basket tidak ada diusul. Sastra Jepang mungkin nggak? Jadi Nandayo. makasih ya. Beritahu sedikit. Jurusan di Politeknik Negeri Medan ini sama-sama juga sama dengan USU. Yang dimana di Politeknik Medan ini kita lebih ke praktek. Saya dulu lulusan Politeknik Negeri Medan dan saya mencoba di USU juga sama. Tapi saya lebih memilih di Politeknik Medan. Kenapa? Karena saya lebih berpatokan untuk dapat mendapatkan kerja. Bentar. Sebenarnya pilihan orang tuh punya pilihan masing-masing. Mau masuk USU, Undip, UI, ataupun dimanapun itu kalian berbalik lagi kepada orangnya, benar kan? Benar banget tadi. Untuk sekarang ini nggak semua orang jurusan, misalnya jurusan hukum harus melanjutkan S2 baru dia notaris, atau kan dia coba PNS, benar? Sekarang kita bukan orangnya untuk belajar aja, tapi lebih ke praktikum. Karena semua perusahaan tidak membutuhkan orang yang banyak belajar aja, melainkan lebih ke praktek. Jadi 50% kalau kalian memang mau lebih ke bagian belajar aja, ya udah silakan. Ada yang jurusan kedokteran, ada jurusan ini, tapi lebih bagus kan cari jurusan kuliah yang lebih praktikum. Kenapa? Karena zaman sekarang perusahaan itu cari orang-orang yang dia tidak Dari bawah udah ya tidak punya soft skill aja, melainkan hard skill. Bisa berbicara dengan orang ataupun balik lagi dia harus punya pengalaman. Jadi perusahaan itu keinginan banyak job desk. Oh, contoh job desk ada bahasanya bang, job desk prospek kerja di bagian job desk. Prospek kerja kita langsung ke prospek kerja mais aja ya. Jadi mais itu banyak, bisa di administrasi, bisa bagian sales, bisa marketing strategi, bisa buat event sendiri, bisa buat bisnis sendiri. Yang dimana pertama ada event management seperti saya di Modena, saya kerja di Modena bagian event planner, event management, dan saya sebagai asisten manajer yang tadi saya bilang itu di Medan dan di Aceh. Dimana
saya mengurusi semua event, semua rekan-rekan, semua koordinasi dengan pihak rekanannya saya. Nah, event manajemen ini dimana kita membutuhkan tenaga. Jadi kita nggak sepenuhnya kayak di kantor aja, enggak. Yang sini senang untuk di lapangan aja siapa? Kerjanya di lapangan, maksudnya enggak yang back office, maksudnya di ruangan aja. Yang senang berkoordinasi dengan orang, yang senang jadi luar. Apa yang suka kerja tapi di luar, bukan hanya di ruangan aja, bukan komputer. Ada nggak? Udah nggak? Ada. Oh berarti genset beda ya? Iya, mau jadi ini ya. Nah jadi saya jelasin kalau event manajemen ini banyak di lapangan dan pastinya butuh tenaga yang besar sih, karena kerjanya tuh bisa tanpa kita merencanakan, kita juga yang berkoordinasi dengan orang, kita juga yang membuat eventnya di hari-hari gitu sih. Dan biasanya dilakukan dengan tim, nggak kita sendiri. Kalau saya di company saya beda, saya kerjanya sendiri. Tapi saya membayar orang untuk membantu saya, karena saya yang merencanakan, saya juga yang membayar orang. Nah, untuk wedding organizer, nah siapa sih yang sering ikut undangan? Oh sering. Yang ada kondangan nih. Kondangan yang rajin ikut undangan. Nah, Pernah lihat abang-abang atau kakak pakai baju hitam? pakai baju hitam. Nah ini. Atau pernah lihat kakak-kakak yang di depan yang di meja tanda tangan? Nah. Itu apa namanya? Apa? Boleh satu orang berdiri dapat hadiah. Satu orang berdiri Satu orang yang tahu namanya. Langsung tunjuk tangannya terus berdiri. Ayo. Bukunya ada di ini loh, di LED loh. Jawabannya ada di LED loh. Apa nama orang yang dia duduknya di depan yang menerima tanda tangan? Boleh berdiri. Ya, Bentar aja. Ayo kenalin dirinya, siapa, nama, dan jawab pertanyaannya. Itu atau like reading? Kelas berapa? Satu sekarang namanya ini ya? Depan. Oh, depan. Oh, IPS. Apa tadi jawabannya? Reading. Benar. Benar. Mana dia? Oke. Berdiri dong, motivasi latihan. Congratulations. Oke, jadi jawabannya itu wedding organizer itu benar banget ya. Jadi WO ini dia yang merencanakan satu kegiatan yang dimana ada orang yang mau nikah, membutuhkan vendor, itu bisa ke WO. Jadi WO itu bisa merangkul dua, dia bisa jadi orang vendor atau WO pada acara tersebut. Nah, jadi kerjaannya WO itu, Ayo kondisif dulu yuk, dengerin dulu ya. atau kami aja mendengarkan kalian boleh? Nah, jadi kerjaannya WO itu dia yang berkoordinasi di hari-H dengan pihak mempelai. Dia yang merencanakan randang, misalnya ada tamu penting, dia yang ngurusin meja VIP, even itu pun catering sekalipun. Kalau untuk meja registrasi, mereka punya orang yang tersendiri tergantung si mempelai itu membutuhkan berapa. Misalnya kalau kayak di gedung atau apa itu ada kapasitas minimal maksimalnya. Kita contohin kayak di Gria Band. Nah itu kalau untuk orang-orang wedding itu kalau event orang-orangnya tuh misalnya maksimal 8 bahkan bisa lebih. Karena kalau untuk WO ini kita kekurangan orang pun susah. Karena kalian tahu kan kalau misalnya kita ke undangan rame ya, pas waktu mau makan orang kelaparan pasti rame kali itu kalau udah bener. Bahkan bisa jadi kalian nggak dapat makanan pas waktu mau makan. Bener. Oh jangan ada itu undangan ya? Ada ikut kondangan nih di sini. Jadi berjalan lancar event berjalan lancar pernikahan tersebut sudah diatur oleh WO. Itulah dia kerjanya si WO.
dia yang mempertanggungjawabkan kedua mempelai, ada satu orang yang menjaga mempelai, terus ada satu orang yang berkoordinasi di depan. Misalnya ini ada tamu, misalnya ada tamu penting, dia mengkoordinasikan ini ada tamu datang nih, nah nanti ditunjukkanlah ke meja VIP. Dia juga berkoordinasi tamunya, misalnya ada kayak souvenir, kalau ada habis dia koordinasi. Misalnya si mempelai itu mau makan atau apapun itu semua koordinasi dengan WO. Bahkan keluarga pun bisa berkoordinasi dengan WO. Itulah tugasnya si WO. Izin kalian yuk, kita 20 menit lagi ya kak. Oke. Nah baru saya lanjutkan ke tour guide atau perjalanan wisata. Siapa di sini suka jalan-jalan? Iya. Siapa yang suka jalan-jalan? Siapa yang suka jalan-jalan? Suka jalan-jalan ya? Suka jalan-jalan nggak? Dong. Siapa yang nggak suka? Kalau jalan-jalan ada pakai tour guide-nya nggak? Sekarang anak-anak sekarang udah hebat. Kalau jalan-jalan sendiri nggak perlu pakai tour guide. Jadi kalau bareng circle masing-masing ya. Benar kan? Benar nggak? Jadi enaknya kuliah di Mas ini kita sering jalan-jalan. Sering jalan-jalan. Kita pun juga jalan-jalan. Benar. Mas itu tuh kerja tapi sambil jalan-jalan. Itu dia kalau bilangnya kuliah di Mas. Jadi kalian itu bisa jalan-jalan sambil kamu berjalan. Jadi saya kasih tahu aja ya, prospek kerja di Mas itu tour guide. Kalau kalian ke Brastagi itu pasti ada dari tour guide menyediakan jasa perjalanan 3 hari 2 malam Brastagi, semalam apapun itu ada kan? Nah, itu direncanakan oleh tour guide, apapun tour guide sendiri di hari H. Nah itu ada paketnya dia menyediakan makan, hot lunch ataupun breakfast ataupun makan malam. Dia ngajak misal kamu kerja sih di mana? Sama kayaknya itu sudah direncanakan. Ini surganya yang Bandung. Dia kayak perjalanan wisata. Dia pengalaman saya pernah berkuliah di MAI, saya semester 4 punya perjalanan. Saya pas waktu kuliah di MAI semester perjalanan wisata ke Malaysia, KL, Singapura sama Johor Bahru. Itu direncanakan oleh kampus kami. Di situ kami nggak suka-suka kami aja jalan-jalan, tapi kami udah pakai listnya tersendiri direncanakan oleh pihak kampus. Itulah kami mempelajari tentang yang namanya tour guide. Kita pergi punya tujuan pertama di Johor Bahru, kita ke Malaka. Setelah itu 1 hari perjalanan kita langsung ke Singapura. Dan yang ada di Singapura kita punya waktu kita menghadiri conference pesawat itu yang dimana internasional, ada dari conference besar itu diadakan di Makulian Singapura, saya lupa namanya apa. Hari kedua kita pulang bebas, hari ketiga kita belajar ke Berjaya. Kalau nggak salah kemarin qualified di Medan menjalankan dengan Berjaya University di KL. Jadi kita belajar di satu ruangan, kita seminar di Berjaya. Itu kalau kuliah di online kita pasti bakal ada satu kota, itu melalui luar negeri ataupun dalam kota itu kegiatan tersebut. Terus perjalanan wisata untuk Mas ini ini aja. Misalnya kalian pas waktu kalau kalian sini ke Bali. Nah, prospek kerja itu enggak dia selamanya perjalanan wisatanya itu enggak sama dia jadi tour guide, enggak, dia bisa kerja di hotel. Nah, bagian PR, public relation itu kerjaannya dari jurusan MAIS. Nah, biasanya itu bukan orang-orang kayak yang dia ngapain office boy itu enggak, mereka yang PR, public relation di hotel. Jadi kayak saya misalnya nih dari pengalaman saya ya. Dari Modena saya mau buat kerja sama dengan hotel. Nah, disitulah saya bertemukan dengan orang-orang MES juga di hotel bintang 5. Itu dari jurusannya MES juga. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat chef performance apapun itu dari jurusan MES tapi dengan ruang lingkup yang berbeda gitu. Next lagi. Kayaknya tadi pengalaman event udah. Next lagi. Kan di sini aja. Jadi di sini pengalaman saya yang pertama, saya sudah hampir 2 tahun kerja di Modena. Yang pertama kalau ngurusin event ini pasti capek. Bahkan saya hari Minggu tuh kerja.
kayaknya hari ini sebelumnya saya 1 hari sebelum buat acara Zumba dengan pihak TNI. Kita buat kegiatan di mana saya merencanakannya, saya membuat rundownnya, itulah anak mais. Anak mais kayak gitu, budgetingnya kita, yang membuat acara kita suksesnya pun untuk kita sendiri. Orang-orang happy, orang mais pun happy gitu. Gitu sih mais, ya kan? Aduh. Tepuk tangan dong. Kayak saya kasih pengalaman di tahun 2019 saya punya rekanan, mungkin teman. Kemarin saya buat acara, hanya saya koordinasi dengan teman saya buat acara di kantor di gedung gubernur aula, yang dimana itu makan malam dengan apa sih bilangnya dinner Korps Akmil. Itu saya buatnya sendiri. Saya yang ngurusin desainnya, saya yang ngurusin budgetingnya, saya yang cariin butuh bunga atau dekorasinya apa, itulah kerjaannya anak mais. Tapi kita nggak akan mungkin melakukan itu kalau tidak karena hobi, benar kan? Anak mais itu anak-anak yang kreatif, benar. Kalau misalnya kalian lihat orang-orang yang ngurusin event itu semua rata-rata anak mais, gitu. Nah yang saya buat di bulan 12 tahun 2019 itu saya yang jalankan, bahkan untuk cari kayak artis itu juga saya juga. Kayak kemarin pas waktu bulan 12 tahun 2019 acara Korps Akmil dinner makan malam bersama itu dihadiri oleh pastinya ada gubernur ya, karena kan di aula gubernur. Terus itu ada Mbak Deca Bita. Nah itu, cuman memang balik lagi biasanya ada sponsornya tersebut. Itulah kerjaannya mais. Terus ini event yang baru aja saya buat acara yang pertama ya. Saya buat acara di Area Duta bersama dengan media-media di Kota Medan. Jadi mais itu rekanannya banyak. Saya kerjasama dengan media-media seperti Kompas, Waspada, Kumparan. Kan ada yang pernah baca koran? Kayak Tribun. Jadi anak-anak mais itu punya banyak banget rekanan. Yang dimana kalau misalnya kita jumpa, Bu, kita mau buat acara nih. Nah, disitulah ininya anak mais. Ini juga bisa jadi rekanan nih, gitu. Nah, kemarin saya buat acara di Area Duta, buat acara media gitu, memperkenalkan produk saya karena saya kerja di Modena, jadi saya memperkenalkan produknya Modena. Terus yang ini acara yang semalam, acara Zumba di TNI. Nah, ini saya nggak bayar karena saya pernah punya kegiatan sama TNI pada tahun 2019, jadi saya punya rekanan yang dimana saya nggak perlu bayar, saya cuma menggunakan aja urus surat izin, ini itu udah clear. Terus ini saya buat acara pameran, yang dimana acara pameran di gambar ini ya, kedua atas, dimana pameran tersebut saya buat selama 7 hari. Saya pamerkan produk-produk di company-nya saya, produk Modena, 7 hari. Dari mulai kita budgeting untuk bayar sewa hall, itu urusannya anak-anak mais. Budgeting untuk hall, makannya si sales misalnya kan, pasti kan kalau pameran itu ada orang-orang kan, nah nggak mungkin dong kita nggak kasih makan ataupun kita kasih budget untuk dia jaga di sana. Nah itu urusannya saya semua, itulah namanya budgeting. Jadi di dalam itu ada budgeting nantinya. Nah terus itu nanti loading malam, jadi saya tuh kerja yang misalnya loading di mall tuh nggak ada yang loadingnya siang, pasti malam jam 10 sampai jam 4 pagi. Itulah kerjaannya saya. Jadi kalau kalian memang siap capek, kalian pilihlah mais. Karena mais itu nggak selamanya kalian di luar aja, nggak kok, back office ada, administrasi itu mais. Kayak pameran itu saya loading dari jam 10 sampai jam 4 pagi, besoknya lanjut event. Karena biasanya kalau di mall-mall atau di supermarket selalu begitu sih. Tapi kalau misalnya closing terjualnya itu banyak, pasti itulah rasa happy-nya orang-orang pasti jadi event. Oh berhasil, alhamdulillah gitu. Terus yang terakhir saya banyak rekanan dengan ibu IWAPI. Jadi organisasi-organisasi Kota Medan banyak tuh ibu-ibu komunitas kayak HIPMI. Kalian pernah dengar HIPMI? HIPMI itu himpunan enggak militer. HIPMI adalah pengusaha muda Indonesia. Nah, ranahnya HIPMI itu udah se-Indonesia. Jadi di Medan itu ada, nah ada HIPMI, ada IWAPI, itu untuk orang-orang pembisnis itu bisa daftar di komunitasnya HIPMI. Kalau IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, nah itu IWAPI. Nah untuk perempuan-perempuan yang punya usaha, nggak harus usaha besar. Misalnya kalian punya usaha
kayak toko kelontong, nah itu bisa. Nah itu iwapik, diperuntukkan untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Kalau laki-laki bisa kan give me gitu. Izin Kak ini waktu kita 5 menit lagi ya Kak. Nah jadi di sini sih saya udah menjelaskan semuanya. Di sini ada yang mau bertanya terkait dengan MICE. Ada yang mau bertanya boleh? Ada yang mau nanya nggak? Silahkan bertanya. Boleh berdiri nggak Pak? Oh dia nggak ada juga ya? Nggak jelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi karena Bapak Am dari kelas 11 IPS 2, saya ingin bertanya kepada Kakak, apa sih pengalaman paling menarik dan berkesan ketika Kakak ambil di bidang MICE? Terima kasih. Terima kasih. Mau langsung jawab sekarang atau gimana? Pengalaman paling berkesan saya sampai berkesan itu bukan harus senang aja ya, sedih pun juga. Saya baru aja kejadian berantem dengan bos saya. Itu paling berkesan saya. Bukan karena kita sukses, tapi karena kalau kita kegiatan event MICE ini nggak semua orang suka. Itu poin utama, nggak semua orang suka. Kenapa? Kita berhasil pasti banyak orang yang sirik. Nah, saya berkoordinasi dengan orang itu kayak misalnya buat event acara. Di satu acara itu kita udah merencanakan nih ada orang-orang yang ngebantu SDM. Nah, saya tidak dibantu di sana. Jadi saya kecewa dong, karena kalau buat acara event-event itu nggak bisa sendiri kalau di hari-hari perlu bantuan orang. Nah, di situ saya itu paling berkesan menurut saya ya, berkesan menurut saya. Saya dibiarkan, saya tidak dibantu sama sekali, saya sendiri yang kerja. Tapi karena saya memang harus kerja dan wajib, saya nggak membutuhkan orang. Di situ saya ya bisa gitu. Itu sih pengalaman saya berantem sama bos saya, dan itu baru kejadian bulan 2. Oke, sekian dulu jawaban kami ya. Nanti dijawab tuh lebih spesifik lagi sama satu narasumber kita, kakak kelas kami. Oke, kali ini waktu kita udah habis. Ya, oke ini Ya boleh, silahkan. Terima kasih Kak Rini. Oke, teman-teman, sebelum langsung lanjut ke pembicara yang satu lagi tuh, berarti ini kesimpulannya apa sih itu MICE? MICE itu kepanjangan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Sedangkan cara menjadi orang MICE, selain menjadi orang yang bekerja keras, kita juga butuh jadi orang yang kreatif. Selain jadi orang yang kreatif, sebagai orang MICE kita juga butuh relasi yang luas. Maka dari itu kita panggilkan satu pembicara kita yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Silakan Abang Batara, dipersilahkan. Tangan yang mulia dong buat Batara. Kita berpenampilan dengan Batara. Oke, langsung. Halo semua, selamat siang. Kondisif dong. Oke, kondisi. Aku mungkin mau jelasin dari sisi implementasinya. Pertama, aku kenalin diri dulu. Namaku Batara Poso Tambunan. Aku dari program studi MICE semester 8. Aku semester akhir lagi ngerjain skripsi juga. Untuk asal sekolah aku dari SMA Negeri 3 Medan. Dan aku asli Medan, suku Batak, campur Padang. Oke, jadi aku mau jelasin dulu, kasih disclaimer dulu sedikit untuk MICE Goes to School. Jadi sebenarnya rubrik MICE Goes to School ini dibuat dengan visi sama misi mungkin biar lebih mengenalkan apa sih MICE itu. Dan mungkin sebenarnya aku juga waktu baju abu-abu kayak kalian, aku juga nggak tahu MICE. Aku juga masih mikir MICE itu apa, karena aku gap year setahun baru aku nemu prodi ini. Aku nemu prodi ini karena aku suka nonton konser. Itu titik baliknya. Jadi mungkin aku akan jelasin implementasi dari yang aku pelajarin di MICE itu apa sih yang dikerjakan sama anak MICE, real faktanya itu gimana di lapangan gitu. Dan mungkin
sesuai dengan tagline mereka, presenting MICE to the Gen Z. Aku bingung sih aku masuk Gen Z apa enggak, aku tahun 2000. Mungkin aku milenial ya, tapi ya bisa dibilang aku juga bergaul dengan anak-anak Gen Z juga. Oke, dan langsung aja. Nah, ini sedikit gambaran. Aku nyebutnya Creative Event Enthusiast, kenapa? Karena di garis bawahi, MICE ini di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, yang dimana dari dunia pariwisata, MICE ini cabangnya salah satunya. Yang kalau bahasa kerennya mungkin aku bilang yang buat konser atau buat kayak pameran atau buat kayak pameran otomotif, mungkin buat kayak convention. Nah, ada MICE, ada Protela, terus juga ada usaha jasa perjalanan wisata. Satu lagi kalau aku nggak salah ada kayak tata boga dan sejenisnya, kayak pastry kayak gitu. Nah, kebetulan aku ngerangkumnya di satu portofolio yang aku punya. Jadi ini tuh portofolio aku, apa yang aku kerjain dan apa yang memang aku alamin selama aku kuliah di MICE dan ilmunya aku terapkan di sini. Oke, next slide. Nah, ini background aku dulu. Jadi I'm passionate about in handling and creating projects, also maintaining self to grow and learn public relation. For now, I am looking for more opportunity as a professional worker in the field of project management, event conceptor, and etc. Jadi di MICE itu aku membiasakan diri aku. Mungkin memang kalau spelling mungkin masih berantakan, tapi kalau bisa aku mengerti apa bahasa Inggris, karena jujur di dunia pariwisata bahasa Inggris sangat diperlukan. Jadi aku tetap mentranslatekannya ke bahasa Indonesia juga. Jadi aku tuh punya passion di menghandle event dari awal sampai akhir dan juga membuat event. Jadi selain menghandle, aku suka membuat event. Yang dalam arti kalau menghandle berarti orang ngasih event ke aku handle. Jatuhnya aku freelance kayak gitu. Dan kalau creating event, aku juga buat event. Jadi selama di MICE, jadi ada 8 semester. Nah, kalau kalian perhatikan, MICE itu kan singkatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Nah, setiap poin yang ada di singkatan itu dikerjakan sama anak MICE. Kalau di prodi aku selama 8 semester, ini yang mereka lakukan, MICE Goes to School, aku melakukannya di semester 1. Tapi rubrik aku berbeda. Kalau mereka MICE Goes to School, tapi kalau aku kemarin buat eventnya itu presentasi bahasa Inggris, tapi aku jadikan kompetisi. Nah, terus kalau sekarang aku lagi ingin berkembang untuk di bidang dunia public relation. Karena kenapa? Public relation itu sangat diperlukan di bidang terutama anak event atau MICE, karena ibaratnya cakapnya kayak gini, kalau kau nggak pandai ngomong dan kau nggak pandai negosiasi, nah itu akan sulit untuk survive di MICE. Karena mungkin bahasanya extrovert, mungkin anak-anak extrovert itu cocok untuk berada di MICE. Introvert juga nggak nutup kemungkinan. Introvert bisa juga, karena back office MICE itu punya banyak lini yang bisa diisi dari berbagai profesi. Dan juga di sini aku sekarang di fase yang dimana udah mau mengambil kesempatan di professional worker di lapangan project management dan event conceptor. Nah, aku akan jelaskan di slide-slide berikutnya kenapa aku ingin bergelut di dunia professional worker di bidang MICE ini. Karena seiring bertambahnya usia aku juga, dari awal aku masuk MICE umur 19 tahun sampai sekarang udah banyak pengalaman. Jadi kadang kita kalau banyak pengalaman, yang awalnya aku dulu ikut volunteer, tapi di fase yang sekarang aku udah ada ngerasa aku punya value. Ibaratnya CV aku, event-event yang aku ikuti itu udah bisa jadi value aku untuk kejual ke orang. Ibaratnya ini, aku punya ini. Misalnya kau mau buat event, sini aku yang handle eventnya, aku yang buat schedule-nya gimana segala macam. Next slide. Nah, di sini aku mau jelasin dulu sebelum aku masuk ke pengalaman eventnya atau pengalaman pekerjaan aku mau ngasih tahu beberapa skill dan expertise yang mungkin sekarang aku rasakan cukup kuat dalam diri aku. Jadi yang pertama itu ada event management, yang kedua brand partnership, ketiga public relation, sorry itu udah ketutup, yang keempat itu ada hospitality. Nah, ini menarik. Jadi kalau diperhatikan, aku meng-highlight 4 skill atau expertise yang aku miliki sekarang itu di event management itu udah pasti. Karena di MICE itu yang pasti kita manajemen event. Itu kalau mungkin aku bisa artikan ke dalam bahasa sederhananya, mungkin setiap SMA yang terjadi di
umur-umur kalian mungkin ada yang kenal namanya pensi, pentas seni, atau mungkin festival. Di sini ada yang pernah, sekarang sih setelah Covid jarang ya anak SMA buat pensi. Kalau dulu Tambok aku masih sering ada festival Semansa, ada Semantic Fest, kayak beberapa SMA di Medan mungkin ada, atau mungkin UFO Harapan Satu. Nah itu event manajemen diperlukan. Kenapa? Karena dalam membuat acara-acara itu banyak stakeholder yang terlibat, banyak vendor yang terlibat, banyak juga pihak-pihak sponsor yang terlibat. Jadi itu kita manage semua dalam sebuah kata event management. Yang kedua, brand partnership. Nah, ini aku baru dapetin ilmunya ketika aku magang. Jadi gini, anak MICE di Polmed, balik ke belakang kenapa bisa aku milih MICE. Jadi sebenarnya MICE itu di Polmed itu kan STR Par, Sarjana Terapan Pariwisata, yang dimana dia jenjang sarjananya di 4. Perbedaannya menurut aku di 4 sama S1, aku lebih suka di 4. Kenapa? Untuk kalian yang mau kuliah tapi banyak prakteknya. Ibaratnya kalau aku ngerasa aku kuliah di Polmed ini, prakteknya itu terjun ke lapangan langsung, dan kami dikasih beban, bukan beban yang berat, tapi memang beban kalau misalnya kalian harus siap terjun ke lapangan kerja. Jadi kenapa aku masuk ke MICE, terutama di Polmed, aku nyoba juga MICE di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, cuman sayangnya di PNJ itu ketat persaingannya, karena mengingat anak-anak Jakarta itu udah gak asing lagi sama MICE sebenarnya. Mereka kayak udah ngerti aja gitu. Dan event-event di Jakarta udah dipenuhi sama anak-anak PNJ atau mungkin anak BINUS dan Trisakti. Tapi kalau di Medan, awal mula aku masih masuk MICE, aku akui mungkin belum begitu ketat ya persaingan, tapi mungkin sekarang kayaknya udah mulai. Nah, aku dapat ilmu brand partnership ini ketika aku diwajibkan magang. Jadi di Polmed itu ada yang namanya kita wajib magang, atau PKL atau internship bahasa kerennya. Kalau kalian tahu program Magang Merdeka, ada yang tahu nggak? Magang Merdeka. Nah, jadi pemerintah sekarang udah ngeluarin yang namanya program Kampus Merdeka. Itu ada Magang Merdeka, ada ISMA, Program Pelajar Luar Negeri, ada studi independen, dan ada juga kalau aku nggak salah itu buat project. Nah, aku ngambil yang Magang Merdeka, tapi sedihnya aku nggak lulus karena di Magang Merdeka itu cukup ketat persaingannya. Jadilah aku ngambil jalur magang aku sendiri, yang dimana aku magang di salah satu startup di Jakarta, tepatnya nggak sih, Tangerang Selatan. Ada yang tahu, ada yang pernah berobat online nggak? Kayak Halodoc semacamnya. Nah, jadi aku magang di situ. Mungkin menurut kalian aneh nggak sih? Masa anak MICE magangnya di situ? Aku sebagai anak event, aku magang di sebuah startup. Cuman kalau ditilik ke belakang lagi, MICE itu luas jaringan kerjanya. Karena mereka itu sebenarnya kalau aku bilang universal. Mereka bisa masuk ke segala, dari mulai startup, corporate, pemerintahan, government, atau mungkin FMCG, fast moving customer goods. Itu seperti kayak yang kalian makan, kayak makan Oreo, atau makan kayak cookies yang ada merek Arnold. Nah, itu FMCG namanya. Jadi MICE itu bisa masuk ke segala jenis perusahaan dan di divisi yang tertentu juga. Aku masuk di brand partnership. Di sini aku belajar gimana caranya sebuah brand atau sebuah institusi itu menjalin kerjasama dengan sebuah institusi lain. Contohnya gak usah muluk-muluk. Contohnya ini, antara Politeknik Negeri Medan sama Yayasan Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan partnership kalau aku bilang. Karena saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat. Terus selanjutnya ada public relation. Nah, di sini ya contohnya aja, aku bicara di sini, dulu aku nggak bisa bicara di depan. Ya ibaratnya seiring bertambahnya waktu, bertambahnya jam terbang, dan juga bertambahnya pengalaman, public relation seseorang itu akan berkembang seiring dia berjumpa banyak orang. Itu aku jadikan hal yang juga. Dan satu lagi hospitality. Nah, singkat cerita, satu lagi kenapa aku mau kuliah di Polmed, karena jam kuliah. Jadi aku selalu lihat kawan aku kuliah jam 8 masuk, tapi nanti sampai jam 12 kosong, terus jam 3 masuk lagi. Nah, di situ aku kurang kayak kurang enak aja gitu, kayak nggak bisa gitu habis kuliahnya 1 hari atau setengah hari gitu, nggak lompat-lompat. Nah, aku highlight di hospitality skills aku. Kenapa? Karena aku kerja sambil kuliah dari semester 1 sampai semester 8 sekarang. Kerja sambil kuliah, kerjanya apa bang? Kerjanya apa? Ngapain aja gitu. Di bidang hospitality.
yang dimana aku dari semester 1 aku jadi waiters, terus sampai semester 2 aku resign, aku masuk jadi cooking, aku bisa juga masak. Terus habis itu semester 2 ke semester 3 aku udah resign dari cooking, aku masuk jadi barista. Aku jadi barista itu aku semester 6 sampai semester 7. Dan singkat cerita juga, aku juga bisa biayai kuliah aku sendiri karena jam kuliah di Polmed menurut aku cukup enak ya, karena jam 7 masuk, jam 12 pulang. Ya udah aku jam 1 kerja sampai jam 5, jam 6 kayak gitu. Atau mungkin kalau next semester berubah masuk siang jam 12 sampai jam 5, ya udah berarti aku kerja dari jam 6 sampai jam 10 malam. Kayak gitu. Jadi ibaratnya hospitality ini cukup membantu aku untuk survive di MICE, terutama untuk bisa aku bilang MICE ini menarik, cuman memang agak harus ada effort ya dari segi waktu dan dari segi keuangan gitu. Jadi harus pandai-pandai ngatur keuangan kalau jadi anak MICE. Karena event di MICE ini banyak, yang berarti ya mungkin kalian juga bisa spend money lebih banyak juga di sini. Tapi jangan khawatir karena itu tadi, seiring bertambahnya event, kalian juga bakal banyak kenalan dan dari situ bisa kalian manfaatin untuk jadi kerjaan freelance atau part time. Next slide. Itu penting banget ya Bang. Iya benar. Next slide. Oke, next lagi. Nah ini project portfolio. Ini jadi gini, di MICE itu memang MICE Polmed ngasih aku kesempatan untuk berkembang dengan kemauan aku sendiri. Ibaratnya aku suka event apa atau aku suka bidang apa, nggak ada dibatasin sama sekali. Jadi anak MICE itu boleh buat project apapun itu yang memang menyangkut dengan prodi kita gitu. Nah, Sunday Space Market ini merupakan, kalau kalian tahu bazar thrifting, tahu thrifting nggak? Nah, bazar thrifting, bazar lokal goods atau lokal brands, UMKM, aksesoris, komunitas. Nah, jadi aku magang di perusahaan di startup itu sekitar 6 bulan. Nah, selesai aku magang 6 bulan, aku belum balik langsung ke Medan, cuman aku dapat tawaran untuk ngehandle. Baik lagi ke background aku tadi. Kenapa aku bilang aku ngehandle event? Ini dia contohnya. Jadi aku dapat tawaran dari orang karena aku kenal dia di Jakarta dan kita berteman, dan terakhirnya dia bilang, dia nge-offer, ya kau mau kerjaan nggak? Ini ada event, aku nggak bisa handle tapi aku serahin ke kau. Ini contohnya. Jadi ini salah satu project terbesar aku selama aku kuliah di MICE karena base-nya di kota Jakarta. Aku sebagai event manajernya. Jadi aku jelasin, Sunday Space Market ini merupakan sustainable bazaar yang digandrungi oleh anak muda di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. This event focus on fashion areas such as second-hand goods, local brands, and communities. Sunday Space Market has a vision to help tenants who join the event gain public recognition. Apart from that, it encourages people to be aware of impact of fabric in Indonesia. Jadi singkatnya, Sunday Space Market ini mau ngasih tahu kalau bahwasanya kalian cewek-cewek yang sering belanja baju di Shopee, yang sering belanja baju di Tokopedia, itu fast fashion. Jadi itu nggak bagus untuk ekosistem lingkungan. Jadi kita nge-aware bahwasanya thrifting itu atau monja bahasa Medannya itu juga nggak kalah bagus. Cuman the next level thrifting dibuat jadi bazar. Jadi lebih menarik. Di dalam bazar ini dia nggak cuman bazar gini aja, ada baju, tapi diundang juga beberapa influencer. Ada Emil Mario, Gilang, ada juga kayak Rokarin, itu datang. Nah itu di dalam event ini manajemennya ada bagian marketingnya juga. Jadi marketing sebuah event itu sekarang udah luas ya. Apalagi sekarang udah zamannya pakai influencer. Kita bisa gain so much power dari influencer. Nah untuk itu aku nge-handle event ini selama kurang lebih 4 bulan. Dan alhamdulillah event ini tuh berlangsung 3 bulan sekali. Dan ini yang keempat kemarin. Yang kelima lagi ongoing dan aku sambil skripsi sambil ngerjain event ini juga. Tetap aku sambil kerja juga sambil ngerjain skripsinya. Oke, next slide. Nah ini project yang kedua, project yang ketiga. Nah ini agak menarik sih. Jadi kalau kalian kuliah di MICE, ini 2 project yang di depan ini merupakan project signature-nya dari MICE. Jadi kalau kalian lihat anak teknik stres karena, atau mungkin anak arsitektur stres AutoCAD, anak MICE stresnya kayak gini. Kau dikasih apa ya? Dikasih